Halo teman-teman, selamat datang di video esai kali ini. Perkenalkan, nama saya Ivan Dergiovedi dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai IPR. Saya berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual dari kampus UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. Pernah nggak sih teman-teman kalian bertanya, apa sih yang membuat sebuah karya itu bisa aman dari pembajakan atau peniruan? Atau gimana sih merek-merek terkenal itu begitu ketat melindungi logonya? Nah, jawabannya itu sebenarnya ada di Intellectual Property Rights atau sering kita sebut dengan IPR. Dalam video ini, kita akan membahas apa sih itu IPR, berbagai jenis hak yang termasuk di dalamnya, seberapa penting di industri kreatif, contoh-contoh penerapannya, dan manfaat bagi kita sebagai mahasiswa DKV. Yuk, kita mulai! Tanpa basa-basi, yuk kita langsung masuk ke poin pertama yang akan membahas mengenai apa sih itu Intellectual Property Rights. IPR atau hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas karya intelektual mereka. Jadi IPR itu sebenarnya mencakup berbagai bentuk karya, mulai dari karya seni, merek dagang, penemuan teknologi, hingga desain produk. Pokoknya IPR itu memberikan perlindungan hukum agar karya tersebut tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan adanya IPR, para kreator lebih berani untuk berinovasi karena mereka tahu karyanya dilindungi secara hukum. Ya, kalau nggak ada IPR, bisa jadi semua orang bebas meniru, menyalin, bahkan mengklaim karya orang lain. Hal ini tentu akan merugikan para pencipta dan menurunkan semangat kreatif di industri manapun ya guys. Oke guys, jadi setelah kita tahu apa itu IPR, kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu hak-hak apa aja sih yang terdapat di dalam IPR. Nah, ada hak yang pertama, yaitu hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif untuk mencipta atau menyebarluaskan karyanya. Jadi hak cipta itu meliputi karya tulis, karya musik, film, perangkat lunak, dan bentuk karya kreatif lainnya. Karya digital seperti foto dan video di internet juga termasuk di dalamnya. Pokoknya, pencipta itu punya wewenang untuk menentukan bagaimana karyanya digunakan. Yang kedua, ada hak merek. Hak merek itu melindungi identitas produk atau jasa. Contohnya nama, logo, atau slogan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek yang sudah terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Kalau ada yang meniru atau menggunakan merek Kalau ada yang menggunakan atau meniru merek tanpa izin, mereka bisa dituntut secara hukum. Yang ketiga, ada hak paten. Hak paten itu diberikan kepada penemu suatu invensi di bidang teknologi. Contohnya, sebuah perusahaan yang menemukan cara baru untuk membuat layar ponsel agar bisa dilipat. Paten ini mencegah orang lain memanfaatkan penemuan tersebut tanpa persetujuan pemilik paten. Dan yang terakhir, ada hak desain industri. Hak desain industri melindungi tampilan visual atau desain produk seperti bentuk, pola, dan konfigurasi yang unik. Desain ini bisa berupa desain kemasan, desain bodi mobil, atau bahkan desain kipas angin. Oke guys, kita langsung masuk ke poin berikutnya mengenai pentingnya IPR dalam industri kreatif. Mengapa sih IPR begitu penting di industri kreatif? Well, yang pertama, IPR itu memastikan bahwa pencipta atau pemilik karya memperoleh perlindungan hukum. Ini berarti mereka bisa lebih fokus untuk berinovasi dan tidak khawatir karyanya akan dicuri. Yang kedua, adanya perlindungan IPR membuat nilai ekonomi sebuah karya meningkat. Contohnya, sebuah logo yang terdaftar bisa menjadi identitas bisnis yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen. Selain itu, IPR juga mendorong persaingan sehat. Tanpa perlindungan, akan banyak pihak yang meniru karya-karya populer, sehingga pasar akan dibanjiri oleh produk palsu dan kreativitas pun menurun. Dalam jangka panjang, ini bisa menghambat pertumbuhan industri kreatif dan menurunkan kepercayaan investor. Oke nih guys, langsung kita masuk ke poin yang keempat, yaitu contoh-contoh dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri di dunia nyata. Yuk kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu hak cipta.
Contohnya itu bisa kita lihat di lagu terkenal Bohemian Rhapsody milik Queen. Lagu ini tuh nggak boleh digunain sembarangan dalam film atau iklan tanpa seizin pemegang hak cipta. Yang kedua itu ada contoh foto-foto digital yang diunggah oleh fotografer profesional. Jika digunakan tanpa izin, si fotografer itu bisa menggugat secara hukum ya guys. Nah, contoh sengketa yang terjadi itu ada di tahun 2021 di mana penyanyi Olivia Rodrigo dituduh menjiplak beberapa elemen lagu dari Paramore dalam lagu Good For You. Ya, akibatnya si Olivia itu harus memberikan kredit kepada anggota Paramore sebagai writer untuk menghindari tuntutan hak cipta. Nah, yang kedua nih guys, ada hak merek. Contohnya itu ada pada merek kosmetik Wardah, ya kita semua kenal Wardah ya guys, yang logonya tuh tidak bisa digunakan oleh pesaing untuk menjual produk serupa. Terus contoh lainnya ada di brand Indomaret, di mana nama dan logonya itu sudah memiliki ciri khas dan sudah terdaftar ya guys. Jadi kalau mau meniru nama atau tampilan gerai bisa dianggap pelanggaran hak merek. Oke, selanjutnya ada hak paten. Contohnya itu ada di teknologi Face ID milik Apple. Mereka itu mematenkan teknologi pengenalan wajah agar tidak bisa ditiru secara bebas oleh perusahaan lain. Di sini ada kasus pelanggaran hak paten, di mana pada tahun 2018, Apple itu berhasil memenangkan gugatan terhadap Samsung atas pelanggaran hak paten desain iPhone. Samsung akhirnya harus membayar ganti rugi miliaran dolar kepada Apple. Nah, yang terakhir ada desain industri. Contohnya itu pada desain bodi mobil yang khas. Misalnya garis, atau dia memiliki lengkungan yang unik di pintu dan kap mesin yang sudah terdaftar sebagai desain industri. Terus contoh keduanya ada botol Coca-Cola yang ikonik. Meskipun terlihat sederhana, sebenarnya ini desain Coca-Cola itu dilindungi dan tidak boleh ditiru oleh merek lain ya guys. Nah, contoh pelanggarannya itu pada tahun 2020, produsen motor asal Tiongkok dituntut oleh Vespa karena membuat skuter dengan desain yang hampir mirip ya, identik bener-bener. Yah, akibatnya mereka dilarang untuk menjual produk-produk mereka di negara bagian Eropa. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu apa sih manfaat si IPR ini sebagai mahasiswa DKV. Nah, saya merasa sih sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, kita sering membuat karya kreatif seperti ilustrasi, logo, atau konsep desain lainnya. Jadi itu dengan memahami IPR, kami bisa melindungi karya yang bisa kami daftarkan sehingga tidak mudah dijiplak. Selanjutnya itu untuk meningkatkan nilai jual karya-karya kami. Karena karya yang terlindung itu cenderung lebih bernilai dan dipercaya klien atau perusahaan. Selanjutnya itu, IPR itu juga bisa membuka peluang kolaborasi. Nah, jadi ketika kita tahu cara untuk melindungi karya kita, guys, kita itu bisa lebih percaya diri untuk berkolaborasi dengan brand atau rekan lain. Selanjutnya itu, kita bisa lebih memahami etika profesional di dunia kerja. Jadi itu kita tahu bagaimana menghargai karya orang lain dan tidak sembarangan mengambil desain tanpa izin. Habis itu juga kalau kita memahami IPR itu bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di industri kreatif. Selain itu, pengetahuan ini memberikan kita wawasan hukum yang penting agar kita tidak terjebak masalah di kemudian hari. Nah, tadi itu rangkuman singkat tentang pentingnya intellectual property rights di bidang hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian memahami betapa pentingnya melindungi karya kreatif, ide-ide kalian, khususnya bagi kita yang berkecimpung di dunia desain. Ingat ya guys, IPR itu bukan sekedar formalitas hukum, tetapi juga investasi jangka panjang untuk melindungi ide dan inovasi kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih guys. Bye-bye.